Semangat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan yang satu penuh lagi di mata kuliah manajemen bisnis digital. Pada kesempatan kali ini adalah pertemuan terakhir kita di semester 5 ya, pada periode 2024. Jadi minggu depan kita sudah masuk di masa minggu 6, kemudian untuk ujian nanti dimulai kira-kira tanggal 20. Betul ya Pak, minta 20 Siti Fajar ini tanggal 20. Sepertinya ya, kalau jadwalnya tidak sudah berubah sih, tapi tanggal 20 kita sudah mulai ujian akhir semester. Nunggu komandu saja Pak Ibu. Oh iya, ya saya menyesuaikan dengan jadwal yang diberikan Pak Budi ya, jadi nanti supaya bisa jalan semua. Mungkin nanti untuk waktunya tidak begitu banyak ya, karena di bulan Februari itu sudah persiapan untuk memasuki masa genap di 2024. Baik, langsung saja saya mulai ya. Terima kasih yang sudah hadir, ada Bapak Belani yang ada di Distrik Kapasura, dan ada Bapak Mustaqoronan di Kapasura, dan juga Bu Siti Khalifah yang berada di Cabang Majapahit 05. Untuk materi kita yang terakhir di tahun 14 di pertemuan 15 kali ini, kita akan membahas terkait kualitas layanan di dalam bisnis digital. Jadi kalau service quality ini sudah lama sekali, teorinya sudah banyak dipakai, terutama untuk service di mana bisnis digital selain komunikasi pemasaran, selain packaging yang bagus, selain penataan yang bagus, maka dia juga dituntut untuk bisa memberikan kualitas layanan di dalam bisnisnya, sehingga orang itu tidak hanya melihat produk yang bagus, tapi juga layanannya yang diberikan juga bagus. Yang pertama diharapkan mahasiswa mampu mendiskusikan tentang definisi layanan pelanggan. Ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami penjelasan semua tentang layanan pelanggan usaha retail. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan terkait berbagai fungsi dari usaha retail. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan pemahaman tentang self quality atau service quality atau kualitas layanan. Nah, kita masuk pada pengertian dulu. Ya. Jadi layanan pelanggan itu adalah serangkaian kegiatan dan program yang dilakukan oleh retail atau pengusaha retail untuk membuat shopping experience atau pengalaman berbelanja yang lebih bermanfaat bagi pelanggan mereka. Nah, kegiatan layanan pelanggan ini berguna untuk meningkatkan nilai pelanggan yang diterima dari barang dan jasa yang mereka beli. Banyak toko yang membedakan penawaran mereka ya, membangun loyalitas pelanggan dan mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dengan tidak menyediakan layanan pelanggan yang sangat baik. Nah, jadi orang membeli itu kadang tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas produk yang sama ya. Kalau misalkan kualitasnya sama, kemudian harganya juga kompetitif, maka kualitas layanannya yang membedakan salah satu produk dengan produk yang lain. Nah, mungkin yang bisa saya berikan contoh ya, kalau saya sendiri sebagai seorang pelanggan customer di dalam usaha retail, itu yang pertama adalah ketika kita kebingungan menanyakan sesuatu hal tentang suatu produk, maka diharapkan karyawan di dalam usaha retail tersebut bisa memberikan informasi kepada kita. Artinya pelayan atau yang handle di dalam penjualan tadi, dia tahu tentang produk knowledge. Produk knowledge itu misalkan
mungkin kalau Bapak berkenan bisa mencobanya terlebih dahulu. Jadi artinya pembekalan pada produk knowledge sejumlah bahasa yang bagus, ya, artinya public speaking yang bagus itu juga akan membuat orang merasa senang dilayani. Kemudian yang kedua, ini berdasarkan pengalamannya, kebanyakan pelanggan itu tidak mau diikuti, ya. Jadi kayak kemana-mana kita melihat barang itu diikuti oleh klien tokonya atau mungkin karyawannya. Jadi ketika kita kayak ada kebingungan, itu sudah bisa dibaca ya, jadi membutuhkan informasi. Nah itu salah satu pelayanan lain yang menurut saya harus kita pelajari. Kemudian yang ketiga, ya, itu misalkan kita seperti di pelayanan service di perbankan, ya saya tambahkan aja yang selama ini saya mendapatkan pengalaman itu seperti bank BCA ya, kami bermerek ya. Karena memang menurut saya levelnya tidak pada good ya, tapi sudah outstanding. Jadi ketika dia itu sangat memaintain yang namanya Third Quality Service ya, atau SLI, Service Level Agreement. Jadi SLI ini adalah kesepakatan di dalam memberikan sebuah pelayanan, dan itu ada standar. Nah disinilah ketika customer merasa dilayani dengan cepat, ramah ya, dan ketika ada kesusahan, bingung dia akan dilayani. Berapapun nominalnya, ya, apapun itu dia namanya pelanggan, sehingga dia akan memperhatikan sedetail apapun yang menjadi kebutuhan dari customer. Nah, hal-hal kecil seperti inilah yang ketika diperhatikan itu akan membuat orang itu lebih suka. Ya. Kadang mereka tidak untuk produk yang bagus saja, tapi mereka juga butuh servis yang emas. Nah ini salah satu contoh yang saya berikan, yang ini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya, dan mungkin ada beberapa yang tidak benar yang kalian alami mungkin dari mahasiswa atau juga para dosen ya. Nah kemudian layanannya biasanya ditawarkan oleh pemerintah ini apa saja? Misalkan center of technical, authorization of internet, ya. Kemudian ATM terminal. Jadi ya kalau sekarang ya tidak hanya sertifikat ya, tapi juga harus bisa menerima untuk digital payment atau mungkin juga pakai cashless ya, jadi menggunakan pembayaran secara digital dengan berbagai perangkat. Kalau di Indonesia sekarang yang baru yang pakai kris itu ya, yang pembayaran terpadu menggunakan dompet digital. Nah kemudian dia juga menyediakan misalkan seperti customer review ya, kemudian delivery to home, jadi memberikan jasa pengiriman misalkan kayak Alfamart itu kalau dengan jarak tertentu ya dia bisa mengirimkan produknya dengan minimal transaksi tertentu. Nah ini adalah salah satu servis yang bisa diberikan kepada pelanggan oleh mereka sehingga mereka merasa dilayani dengan baik. Kemudian juga ada risiko ya, kalau ini dia bergerak di bidang pakaian misalkan, kemudian juga merchandise, kemudian isi itu publik dan transportation online ya, jadi dia bisa menggunakan lokasi secara fisik maupun fisik atau online juga dengan fasilitas itu. Kemudian juga ada fasilitas workshop spesialis akan physical camp. Kemudian ada basic ya, itu gratis ongkos kirim misalkan dengan nominal tertentu dan syarat-syarat yang berlaku. Kemudian juga ada online chat ya. Kemudian juga itu ada personal shopper dan service yang untuk perbaikan misalkan ya. Return privilege ya, kita bisa menukar produk kita misalkan mendapatkan privilege dan lain sebagainya, termasuk warranty atau garansi. Nah ini beberapa layanan yang diberikan oleh mereka yang memang ini menjadi hal-hal yang biasanya menjadi concern. Dan kayak orang belanja itu ya butuh produk bagus, butuh layanan yang bagus, ya, butuh akses apapun yang mendukung, termasuk layanan parkir. Di beberapa model itu dengan minimal transaksi tertentu dia dibebaskan dari biaya parkir ya, mungkin untuk 1 jam atau 2 jam pertama. Nah ini salah satu layanan yang diberikan tersebut. Kemudian fungsi dari sales ya, ini yang pertama memudahkan konsumen dalam
barang dan jasa yang dibutuhkan itu lebih mudah ditemukannya dan didapatkan karena adanya usaha retail, di mana para konsumen itu bisa membeli setiap barang maupun jasa yang diinginkan secara langsung dari para produsen utama. Kemudian yang kedua memberikan benefit atau keuntungan. Bagi konsumen retail, dia punya keuntungan yaitu mudahnya mendapatkan barang dan jasa. Sedangkan bagi retail dia dapat keuntungan secara finansial. Ya ini simbiosis mutualisme ya. Contohnya kalau kita malam-malam butuh sesuatu ya, kita harus ukur ya, di Indonesia ini masih banyak sekali retail yang buka sampai 24 jam. Ya, kalau selama ini kita melihat itu mungkin hanya dilakukan untuk retail dari luar negeri ya, misalkan Sephora Aragon, ya Sephora ya, tertentu, atau Indomaret Alfamart ya, yang khusus 24 jam secara kayak Indomaret Mall itu. Nah sekarang ada tren terbaru ya, yang mungkin berkembang baru beberapa tahun terakhir, yaitu toko Madura. Toko Madura ini juga 24 jam, mungkin di tempat kalian juga banyak ya. Itu juga sebuah fenomena yang bisa dikaji ya untuk bahan riset ya. Ternyata toko kelontong konvensional itu juga bisa bersaing dengan toko retail modern yang ada saat ini. Kemudian yang ketiga itu adalah mempromosikan produk. Para pengusaha retail membeli beberapa produk dari satu produsen. Secara otomatis dia akan mempromosikan produk tersebut kepada konsumen, sehingga ini membuat popularitas barang atau produk terkait menjadi meningkat. Ya, jadi misalkan kayak beberapa program, contohnya air minum dalam kemasan mineral ya, itu kalau kita beli dalam satu kemasan box itu ada satu kupon ya, mungkin dari perintahannya itu juga memberikan semacam strategi untuk penetrasi ya. Kalau dia bisa menjual berapa itu dia bisa mendapatkan keuntungan. Termasuk bagi pembeli yang banyak itu ya, misalnya kita bersirat untuk jual kembali, itu juga ada kupon ya. Kalau biasa itu pastinya kalau tidak dapat uang ya dia dapat minimal satu botol air mineral. Jadi sebenarnya ini sebuah strategi agar produk itu bisa dilakukan. Dan kita tahu sekarang untuk segmen pasar air mineral ini Aqua dan air mineral ini sudah bersaing ketat bahkan untuk menjadi pasar utama. Ini salah satunya adalah promosi produk melalui agen retail yang ada di bawah. Kemudian yang keempat, menawarkan berbagai macam produk. Ya, fungsi retail sebagai tempat menawarkan beragam jenis produk sehari-hari bagi produsen. Jadi konsumen juga bisa memilih dan menawarkan produk sehari-hari dan modelnya beragam. Kita bisa memilih dengan harga dan kualitas yang kita inginkan. Kemudian yang kelima, perubahan status kepemilikan produk seharusnya juga memindahkan status produk yang awalnya milik produsen dipindahkan menjadi milik konsumen yang telah membeli. Nah, sekarang kita masuk pada service quality. Nah, service quality pertama kali ya kalau kalian cari sumbernya itu ada di Panoraman yang paling terkenal ini tahun 1985 ya, jurnal dari American Marketing Association. Nah, jadi service quality atau service quality adalah pengukuran kualitas pelayanan melalui aspek persepsi dan ekspektasi, di mana kualitas pelayanan yang baik bisa menciptakan kualitas pelanggan atau kesetiaan pelanggan. Nah, ini biasanya kalau untuk mahasiswa itu seringkali ambil skripsi itu judulnya gini, pengaruh kualitas pelayanan. Nah, misalkan supermarket retail yang A ya, terhadap loyalitas konsumen atau kepuasan konsumen ya. Studi kasus misalkan Gen Z dan milenial ya, berarti range rentang usia sekitar 19 tahun ya, sampai 38 tahun. Nah di sini kita bisa melihat bahwa variabel intelektual menurut Panoraman ya, itu ada 5: keandalan, responsivitas, jaminan, wujud, dan empati. Nah, keandalan itu apa? Dasarnya sesuai dengan yang dijadikan. Kemudian dalam handling masalah ya, itu bisa. Kemudian
laksanakan dan dulu. Sehingga kita tahu kalau terjadi kesalahan, berarti kita tinggal mengecek saja apakah catatannya tidak kesalahan. Kemudian karyawan yang mempunyai pengetahuan menjawab pertanyaan pelanggan. Ini tadi yang saya katakan di awal. Pengetahuan karyawan tentang produk knowledge. Jadi kalau ditanya produk itu, maaf saya nggak tahu, ini menjadi problem. Ya, ini mengurangi nilai poin dari Anda. Kemudian yang kedua adalah responsivitas. Ya, bisa memberitahu pelanggan tentang kapan layanan bisa dilakukan, layanan online, ketersediaan waktu untuk membantu pelanggan dan kesiapan merespon permintaan pelanggan. Jadi responsif saya tekankan. Ya. Kemudian yang ketiga jaminan, karyawan menanamkan keyakinan pada pelanggan, membuat pelanggan merasa aman dalam transaksi dan mereka selalu berlaku sopan ya, baik dari kata dan perbuatan. Kemudian dari sisi empati, ini memberikan perhatian ya menghadapi pelanggan dan mengutamakan kepentingan terbaik pelanggan. Salah satunya misalkan kita harus tahu ya siapa pelanggan kita. Jadi kita mau istilahnya itu harus memprofil kira-kira pelanggan kita itu sukanya apa. Dan kemudian yang terakhir adalah peralatan yang modern, ya fasilitas yang menarik. Wujud ini tangible, ya tangible itu apa? Sesuatu yang bisa dilihat secara fisik, yang bisa dirasakan melalui panca indera. Ini namanya wujud. Kalau di dalam bahasa pemasaran yang kita menyebutnya adalah tangible, aspek tangible. Jadi misalkan kalau kita tahu misalnya bagus kok, ya besar dari mana bangunannya tinggi, besar warnanya dominasinya misalkan merah kuning, ya sekarang merah kuning biru, ya oh itu biru marah. Nah ini masih tidak dibuat. Kemudian juga karyawannya punya penampilan yang rapi dan profesional, ya, termasuk uniform atau seragam itu juga sama sesuai. Ya ini mencerminkan dari sisi wujud atau tangible tadi. Kemudian mengelola kualitas pelayanan kontak jasa ya. Jadi GAP model retail service quality yang pertama itu adalah customer expectation for service quality. Jadi mereka punya ekspektasi, punya harapan. Ya. Kemudian dengan manajemen proses customer punya juga ekspektasi dari customer, maka manajemen juga punya persepsi. Nah, ketika jaraknya terlalu jauh, maka kita ada namanya knowledge gap. Termasuk tadi ya, konsumen itu pengen dilayani ya, ingin diikuti kemana-mana kalau dia memilih barang. Tapi ternyata masih banyak beberapa karyawan yang mengikuti misalkan. Nah ini kan juga termasuk knowledge gap yang sedikit ada rendah ya. Kemudian juga persepsi manajemen dan standar specified service to be delivered ya. Itu juga ada standar gap. Kemudian ada delivery ya, penyampaian jarak antara penyampaian dan communication gap. Jadi intinya kalau persepsinya tadi itu tidak bisa berdekatan dengan apa yang diekspektkan atau diharapkan oleh customer, maka ini berarti masih jauh dari kata layak apa yang diinginkan sesuai dengan keinginan dari customer. Makanya biasanya perusahaan retail itu melakukan survei baik secara online ataupun juga bisa juga dilakukan ketika transaksi pembelian. Nah ini salah satunya adalah untuk meminimalisir service gap. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian knowledge gap, teori menyatakan bahwa penyebaran informasi pada media zaman sekarang akan membuat masyarakat pada segmen tingkat status sosial ekonomi tinggi cenderung memperoleh informasi yang tepat